Perkenalkan, nama saya Zulfati Nisa, NIM 94, akan menjawab pertanyaan dari Evi Widiani, NIM 115. Yang pertama adalah bagaimana cara prinsip keadilan kebebasan ijab kabul dalam akad itu dapat dilaksanakan dalam jual beli online. Yang kedua yaitu bagaimana menurut Anda jika ada seorang pedagang atau pengusaha yang tidak melakukan prinsip equilibrium atau keseimbangan. Yang pertama, hukum belanja online dalam Islam diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur riba, doliman, monopoli, dan penipuan dengan memperhatikan ketentuan barang yang dibeli. Jelas spesifikasinya, barang memang dibutuhkan. Ada hak khiyar untuk pembeli jika barang tidak sesuai dengan pesanan, sesuai dengan skema jual beli, dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap. Arti dari kebebasan ijab kabul di sini adalah kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, karena jual beli itu harus suka sama suka. Apabila dalam sebuah toko menerapkan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali, maka pembeli harus melihat deskripsi barang terlebih dahulu dan review dari pembeli sebelumnya supaya tidak ada kekecewaan saat membeli barang tersebut, sehingga pembeli memiliki kebebasan untuk membeli atau tidak membeli. Lain halnya jika dalam suatu toko tidak menerapkan kebijakan seperti itu, maka pembeli mempunyai hak untuk melaporkan kepada penjual dan mendiskusikan apakah barang itu mau ditukar atau bagaimana. Karena jual beli online yang islami mampu bertanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana ada pengusaha yang tidak menerapkan prinsip keseimbangan. Secara umum, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat seimbang dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dolim. Kecurangan dalam berbisnis merupakan pertanda bagi kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Dalam Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 35 dijelaskan, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian dalam ayat surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Dari ayat di atas jelas bahwa berbuat curang dalam berbisnis sangat dibenci oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang celaka. Kata ini menggambarkan kesedihan, kecelakaan, dan kenistaan. Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, dan mendolimi orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.